Ini nggak ada namanya yang izin, namanya siapa? Baik ya, bentar dulu. Baik, sambil menunggu yang lain, kita dibuka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati panitia penyelenggara halaqah tahsin Al-Quran Masjid Al-Qarqom BPS RI, dan wakil ini adalah Mas Syafiq. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membuka Zoom pertemuan pada malam hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Sudarto dan Pak Rosyid yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama belajar tahsin Al-Quran. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam halaqah tahsin Al-Quran ruang Zoom meeting. Semoga pertemuan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Shalawat teriring salam yang kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita doakan semoga keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, ya, khususnya adalah yang tragedi korban Sriwijaya, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan insya Allah diberikan tempat di sisi Allah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Baik, kita murojaah terakhir sampai surat Al-Ma'un ya. Kita murojaah dari surat An-Nas insyaallah bersama-sama, dimulai dari Al-Isti'adzah. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. Cukup. Berikutnya adalah surah An-Nasr adalah Pak Sudarto, Al-Kafirun Pak Rashid. Kemudian surat Al-Ma'un adalah Pak Abdullah Kango. Dan Pak Dwi Herianto surat Al-An'am. Silakan. Silakan terlebih dahulu siapa Pak Rashid ya? Saya dulu. Saya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kho-nya kurang. Yadkhulun. Ulangi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ulangi. Innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Berikutnya fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, alhamdulillah. Berikutnya tafadhal. Silakan Pak Abdullah Kango surat Al-Ma'un. Atau mungkin Pak Dwi terlebih dahulu surat Al-Kautsar, silakan. Masih di unmute ya. Surat apa tadi Ustaz? Al-Kautsar. Al-Kautsar.
Al-Kautsar. Ustaz, belum ketemu Ustaz. Ya, dibuka paling terakhir. Kemudian satu lembar atau 2 halaman. Oh ini ya. Ya Ustaz. Ya, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna Ro-nya tebal, tafkhim ro, wanharu, kausaru. Ulangi. fasholli lirabbika wanhar. Bukan har, tapi haru. Haru. Nah, seperti itu. Ulangi. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ya, tinggal di oronya tebal ya. Berikutnya adalah terakhir Pak Abdullah Hango. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Ulangi. Fawailul lil musallin. Nah, di sini bacaan tidak gunnah ya. Fawailul lil langsung. Fawailul lil musallin. O bunyinya bukan a. Musa. Kalau Musa nanti pakainya sin. Ini pakainya so. Musallin. Ulangi. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una lama'un. Ulangi. Wayamna'un. Wa yamna'una lama'un. Nah, lamnya jangan mantul ya. Wayamna'unal. Nah, itu jangan mantul. Tapi wayamna'unal ma'un. Nalma. Ulangi. Wa yamna'una lama'un. Ya, di lamnya masih sedikit Wa mantul. yamna'una lama'un. Ya, lidahnya ditahan ya. Yamna'unal ma. Nalma. Nalma. Nalma bukan nalma gitu. Ulangi coba nalma. Wa yamna'una lama'un. Ya, alhamdulillah sudah cukup bagus. Baik, ya hafilin rahmatullah taala. Berikutnya kita lanjut ke materi ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah makharijul huruf yang keberapa? Yang pertama kita sudah bahas bahwasanya makharijul huruf itu yang qasimah ila khamsat aqsam. Ya. Ada al-jawab, al-halq wal lisan, asy-syafatan, al-khusyum. Nah, pertama kali yang kita bahas adalah al-halqu ya. Tempat keluarnya huruf pertama kita bahas adalah al-halqu yaitu tenggorokan. Beda dengan al-khalqu ya. Ada sebagian orang itu mengucapkan al-khalqu. Padahal kha dengan ha itu berbeda. Kalau al-khalqu adalah ciptaan, misalkan nahnu khalqullah, kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan nahnu halqullah, nah itu nanti kita semuanya adalah tadi tenggorokan Allah ya, atau tadi tenggorokan Allah, makanya antara halqu dengan khalqu harus hati-hati ya, seperti itu. Nah, kita bahas bahwasanya di sini dibagi menjadi 3, tenggorokan bagian atas ya disebut dengan aqsal halqi, tenggorokan bagian tengah atau wastul halqi atau wasatul, kemudian adnal halqi, tenggorokan bagian
bagian paling bawah. Dan itu sudah kita jelaskan bersama-sama. Nah, semoga masih pada ingat ya Pak ya. Huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas. Barangkali masih ingat, silakan Pak Rashid. Yang keluar apa saja? Huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas. Wo dengan kho. Nah, ya betul. Cuma dalam pengucapan huruf hijaiyah, ketika tidak berharokat, maka ada beberapa huruf yang dibaca berbeda. Misalkan huruf ghain, ya, bukan dibaca huruf gho ketika tidak berharokat, tapi dibaca ghain. Al-ghainu, kalau ditulis dengan bahasa Arab, al-ghainu. Ain, bukan a, tapi ain, gitu. Tapi kalau kho, tetap kho, ya, seperti itu. Jadi, bukan gho, tapi ghain. Ghain dan kho. Ulangi lagi, huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas apa saja? Ghain kho. Ya, ghain dan kho, betul. Berikutnya adalah huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Pak Sudarto, tafadhol. Apa saja? Ha sama ain. Ya, ha sama ain, betul. Kemudian huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Silakan Pak Abdullah Kango. Apakah Ha sama hamzah. apa? Ha sama hamzah. Ha sama hamzah. Ya, Dia harus ngebas, dia harus mantap dia. Ha sama hamzah. hamzah. Karena ada sebagian mengucapkan ha dengan hamzah. Nah, kalau ha berarti bukan di tenggorokan bagian bawah, melainkan di tengah. Kalau hamzah berarti bukan nama huruf, melainkan nama daripada min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nama daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hamzah. Tapi kalau hamzah berarti nama daripada huruf hijaiyah. Dibedakan ya. Coba nama kamu siapa? Nama saya Hamzah. Berarti dia termasuk huruf hijaiyah, bukan sahabat, tapi Hamzah berarti nama sahabat. Berikutnya adalah Pak Ganes, silakan sebutkan rumus daripada huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas. Silakan. Ada 2 huruf. Mungkin rumusnya masih ingat, silakan. Pak Ganes, tafadhol. Ulangi Ustaz, kurang jelas sinyalnya ganggu. Baik, silakan sebutkan atau dipraktekkan rumus daripada huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas. Silakan. Hurufnya ghain sama kho. Ya, rumusnya bagaimana? Ingat? Kho-nya dulu ya Ustaz ya. Ya, tafadhol. Kho khi khu bah hu khon khoni khoh na minal mukhni ma khi khon khoni kho. Yang ghain ghi ghu bagh ghon ghoni ghogna minal mughni ma ghi ghon ghoni gho. Alhamdulillah. Berikutnya adalah Pak Sudarto. Sebutkan huruf satu saja yang keluar rumus ya. Rumus huruf ha, silakan. Akhi khubah khu khan khanikah na minal mukhni makhihan khanikah. Ya, sudah cukup bagus. Tinggal nanti dicoba biar 1 nafas ya. Tadi 2 nafas. Jadi nanti takutnya efeknya ketika membaca Al-Quran, yang 1 ayat harusnya 1 nafas, bacanya 2 nafas. Padahal di situ tidak boleh berhenti. Alhamdulillah, berikutnya adalah huruf Ain. Silakan Pak Rashid. Tafadhal. Ai'uba wa an ani'a na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ulangi. Ai'uba wa an ani'a na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ya, alhamdulillah. Tadi yang pertama ada sedikit berhenti ya, sehingga takutnya menimbulkan
panjang. Baik, berikutnya adalah huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah, huruf H. Silakan Pak Dwi Herianto, tafadhol. Hahi hubah huhan hanihah naminal muhni mahihan hanihah. Ya. Nanti dalam masalah Quran jangan dipaksakan seperti itu ya. Ulangi. Hahi huhah bah Ulangi. hahi hubah huhan hanihah na minal muhni mahihan hanihah. Ya, alhamdulillah ala kulli hal seperti itu walaupun dipotong-potong tapi sudah sempurna makhrajnya ya, insyaallah. Tinggal dilatih pernafasan. Tuh. Berikutnya yang terakhir adalah Pak Abdullah Kango merumuskan atau membacakan rumus huruf hamzah. Tafadhol. A, I, U, Bah. Ulangi. A, I, U, Bah. A, I, U, Bah. Hamzah. A, I, U, Ba. Dia harus syiddah. Punya sifat syiddah, harus kuat. A, I, U, Ba. Gitu. Ketika posisi mati juga harus kuat. Ba. Gitu. Ulangi. A, I, U, Ba. Nah, terus. Buban, bani, ba. Ya. Nami. Kalau itu jatuhnya huruf ba. Ini huruf hamzah. Ulangi. Filenya sudah hilang ini Ustaz Oh, gambarnya. sudah hilang ya. Ya, makanya cuma kira-kira ini. Ya. Nah, coba nih di sini. Silakan, tafadhol. Ya, silakan Pak. A, I, U, Bah. U, A, Kurang An. kuat. A, I, U, Ba. Nah, terus. U, A, Ani, A, U, Nani. U, An, Ani, A, Na. U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, An. Ani, A. Ani, A. Nah, ulangi sekali lagi. A, I, U, Ba. U, A, Ani, A, Nah, Nami. An. Ini ada fathatain. Ulangi. U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Baik, alhamdulillah. Nah, berikutnya kita materi baru ya, bahwasanya kita sudah menguasai bahwasanya huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas adalah huruf ghain dengan huruf kha, tengah adalah huruf ain dengan huruf ha, dan yang paling bawah adalah huruf ha dengan hamzah. Berikutnya adalah materi makhraj yang keluar atau ada 5 makhraj. Nah, makhraj yang kedua yang akan kita bahas adalah yaitu makhraj asy-syafatani ya. Asy-syafatani al-makharij ar-ra'isiyah lil hurufil arabiyyah. Tadi kita sudah membahas masalah al-halqu. Berikutnya adalah asy-syafatan. Apa itu asy-syafatan? Asy-syafatan ya sebenarnya itu dia tasniyah menunjukkan arti dua. Aslinya adalah asy-syafatu, asy-syafatu. Syafatun, syafatani. Kalau syafatun artinya satu bibir. Tapi ketika kita hanya menggunakan satu bibir, maka kita tidak bisa mengeluarkan huruf apapun. Makanya harus dua bibir, namanya asyafatani. Ya. Atau nanti ketika misalkan dia posisinya menjadi mudhaf ilaih, atau nanti misalkan dia posisinya jadi amal nasab, nanti dia asyafataini seperti itu. Jadi pakainya ya bukan alif. Itu kalau dilihat dari nahwu. Nah sekarang dilihat dari ilmu tajwid, asyafatan. Ya. Asyafatan adalah dua bibir atau tadi ya, betul dua bibir. Nah, apa itu asyafatan? Nah, di sini disebutkan ya bahwasanya asyafatan itu yang qasmu ila qismain. Nanti huruf yang keluar dari dua bibir itu dibagi menjadi dua ya, seperti itu. Nah, kalau secara umum terdapat dua makhraj untuk 4 huruf hijaiyah. Dalam hal ini ada makhraj yang melibatkan salah satu dari kedua bibir dan ada yang melibatkan kedua bibir saat mengucapkan huruf-hurufnya. Jadi ada 4 huruf itu dibagi menjadi 2.
ada yang khusus 2 bibir, ada yang hanya 1 bibir. Nah, apa sajakah huruf tersebut? Nah, di sini adalah huruf yang benar-benar menggunakan 2 bibir ada 4 ya. Ada waw, ada ba, ada mim. Ya, ini namanya waw ghairu maddiyah. Karena nanti waw ada 2. Waw yang maddiyah, waw yang posisinya nanti mati, ada juga yang waw ghairu maddiyah, waw yang bukan termasuk huruf mad atau huruf yang mati. Maka masuknya di asyafatan, seperti itu ya. Nah, sekarang kita yang kedua adalah huruf yang tidak menggunakan 2 bibir melainkan hanya 1 bibir. Itu huruf fa. Nah, kenapa? Karena dia itu keluar dari ya tadi ujung lidah bagian atas menempel dengan bibir dalam bagian bawah. Jadi fa, fa. Ya. Nah, kita bisa lihat gambarnya ya bahwa fa itu dia keluar makhrajnya tersendiri. Ujung gigi bagian atas dengan di sini bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Nah, keluarlah huruf fa. Seperti itu ya. Wa min batnis syafah fal fa ma'atrafis sanayal musyrifah, dan huruf fa dari perut bibir yang bertemu dengan ujung gigi dari atas. Ya, ini dalam kitab Ibnul Jazari. Ya, babnya adalah bab makharijul huruf. Nah, sehingga kita akan mengetahui apakah fa kita itu betul atau salah, maka kita bisa mengetahui dari makharijul huruf ini. Seperti itu ya. Ada sebagian orang yang mengucapkan huruf fa itu seperti orang Sunda, misalkan pak gitu kan. Misalkan kita membaca li'ila fi Quraisy, bacanya li'ila fi Quraisy. Nah, fi Quraisy berarti itu bukan huruf hijaiyah karena makhrajnya salah, seperti itu ya. Di sini ada yang orang Sunda? Nggak ada ya? Ya, insya Allah akan mudah seperti itu. Nah, pengucapannya adalah fa, fa. Seperti itu ya. Kita akan lihat rumusnya. Pakai rumus fa. Nah, rumus daripada fa adalah kita bisa lihat di sini fa. Nah, di sini ya ada rumusnya fa fi fu baf fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. Ya, seperti itu. Nah, di sini coba kita mungkin sebelum kita jelaskan, kita bersama-sama membaca rumus huruf fa. 1, 2, 3. Fa fi fu baf fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. Bareng-bareng 1, 2, 3. Fa fi fu baf fu fan fami fafna mani Mafi fanifa. Baik ya, ada yang suaranya kedengeran. Sekarang mungkin satu-satu atau mungkin sebelum satu-satu saya jelaskan dulu ya. Nah, fa di sini insya Allah akan mudah. Tetapi ketika nanti fa-nya adalah nanti ada fathatain atau nanti tanwin, bertemu huruf yang nanti gunnah, maka harus siap-siap ke fa. Misalkan fu fan fa. Maka fang bukan hanya sekedar eng, tapi harus siap-siap ke makhraj huruf fa. Jadi ujung gigi atas itu sudah siap-siap menempel dengan bibir bawah bagian dalam. Fu fang fa, fang fa. Bukan fang fa, bukan, tapi harus siap-siap. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain ketika bertemu dengan huruf fa. Seperti itu ya. Silakan dari Pak Abdullah Kango, tafadhol. Fa fi fu baf fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. Nah, di sini gunnahnya kurang lama. Secara makhraj sudah bagus, tinggal disempurnakan. Ulangi sekali lagi. Fa fi fu baf fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. Ya, alhamdulillah sudah cukup.
Berikutnya Pak Sudarto, tafadhol. Fafifu bafu fani fafna minal mufni mafi fani fa. Sekali lagi, Pak. Fafifu bafu fani fafna minal mufni mafi fani fa. Pernafasannya tadi coba diatur lagi Pak biar sampai tuntas sampai titik di sini. Titiknya di sini nih, di sini nggak ada titiknya. Ulangi. Fafi Fubaf fani fafna minal mufni mafi fani fa. Alhamdulillah. Akhirnya sudah sampai finish ya Pak ya. Alhamdulillah jazakallahu khair. Berikutnya Pak Rashid, tafadhol. Fanifafna minal mufni mafi fanifa. Ulangi sekali lagi, suaranya agak kecil ya Pak Rashid. Fafifu baf fu fanifafna minal mufni mafi fanifa. Ya Alhamdulillah. Sudah bagus, jazakallahu khair. Berikutnya adalah Pak Dwi, tafadhol. Fafifu baf fu fani fafna minal mufni mafi fanifa. Sekali lagi. Fafifu baf fu fani fafna minal mufni mafi fanifa. Sedikit kayak ini ya Pak ya, masuk ke hidung ya Pak ya. Masuk ke hidung Ustaz. Saya masuk ke alkhisum. Biar enggak masuk ke alkhisum, biasanya kalau misalkan bindeng atau itu biasanya lagi pilek. Pak Dwi lagi pilek atau enggak Pak? Enggak Ustaz. Enggak ya. Enggak, Nah, Ustaz. berarti yang kedua, cara ngambil nafasnya mungkin yang kurang tepat. Biasanya bindeng itu biasanya karena ngambil nafasnya dari kepala ya, dari kepala. Nah, kita latih coba dalam bahasa Al-Qur'an itu dari perut. Fa fi fu baf gitu. Fa fi fu baf. Kalau kita mengucapkan fa kemudian tidak ada di al-khasyum, berarti itu sudah bagus. Tapi kalau misalkan fa fi fu baf, nah itu berarti masih belum sempurna gitu ya. Coba silakan. Ulangi Ustaz ya. Betul. Fa fi fu baf fu fani fafna minal mufni ma fi fani fa. Sekarang coba hidungnya ditutup, Pak. Coba. Fa fi fu baf fu fani faf. Kenapa agak susah ya? Fa fi, pokoknya dilatih dari perut ya. Dari perutnya dikosongin. Kemudian fa fi, kemudian ketika sudah kosong ditahan di sini di leher. Fa fi fu baf gitu. Fa fi fu baf fu fani fafna minal mufni ma fi fani fa. Masih Ustaz ya? Ya, nanti dikit-dikit insya Allah dilatih insya Allah. Ini jangan sampai ngambil dari atas. Biasanya ngambil dari atas karena emang enak sih, simple, tapi tadi efeknya nanti ke al-khasyum. Jazakallahu khair. Berikutnya yang belum Pak Ganes ya. Halo Pak Ganes, bagaimana kabarnya? Sudah siap? Baik, mungkin Pak Ganes ada kendala. Berarti sudah semua ya Pak ya, insya Allah ya. Nah itu adalah huruf fa yang keluar dari asyafatan yang tidak sempurna dua bibir. Nah berikutnya adalah kita akan bahas itu yang keluar dari asyafatan benar-benar dari dua bibir. Apa itu? Yaitu di sini. Nah saya coba di ini dulu ya screen.
al-fa'ila ini. Ya, alfa sudah selesai. Berikutnya adalah itu tadi makhraj yang keluar dari dua bibir. Karena kalau tanpa dua bibir maka dia tidak bisa. Yang pertama adalah huruf mim terlebih dahulu ya, yang mudah. Mim adalah keluar dari tadi dengan merapatkan kedua bibir dan mengalirkan suara melalui rongga hidung. Nah, ketika kita mengucapkan huruf mim, maka secara tidak langsung itu sudah ada getaran, ya. Namanya di sini rongga hidung. Jadi di sini di hidung itu nanti akan ada getaran. Dua bibir harus menempel. Karena kalau tidak menempel, maka efeknya nanti tidak akan keluar huruf mim, justru malah sebaliknya wa seperti itu. Tapi kita mim ya harus nempel. Ma, mi, mu, bam. Nah, baik nanti kita posisinya ketika muncul huruf mim itu mati ataupun hidup, maka pasti akan ada getaran atau hunah getaran ya. Coba kita praktekkan huruf mim. Rumusnya adalah di sini. Nah, saya akan bacakan dahulu. Ma mi mu bam mu mam mani mam na minal mumni mami mam mani ma. Seperti itu ya. Coba kita bersama-sama. 1, 2, 3. Ma mi mu bam mu mam mani mam na minal mumni mami mam mani ma. Seperti itu ya. Ya, silakan yang mau coba atau mungkin harus diatur ya biar nggak bentrok. Dari Pak Rashid, tafadhol. Mami mubam muman mani mamna minal mumni mami man manima. Nah, ulangi sekali lagi. Mami mubam muman mani mamna minal mumni mani man manima. Nah, ini ya, ingat ya, antara mim dengan nun itu 11-12 ya, hampir mirip. Maka jangan sampai tertukar. Di sini ada bacaan gunnah. Mumamma ya, fathatain bertemu dengan mim hidup maka dibaca gunnah. Jadi ditahan ya. Mumamma ditahan, 3 ketukan. Sama di sini juga. Mami mam manima. Jadi di sini huruf mim ada bacaan gunnah 2 ya. Seperti itu, ulangi. Mami mubam mumam mani mamna minal mumni mani mami mam manima. Ulangi sekali lagi. Mami mubam mumam mani mamna minal mumni mami mam manima. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan, sudah cukup bagus. Berikutnya adalah Pak Abdullah Kango, tafadhol. Mami mubam muman mani mamna minal mumni mami man manima. Sekali lagi. Mami mubam muman mani mamna minal mumni mami man manima. Ya, jadi langsung ke mim ya. Mami, mam, seperti itu. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Dwi Herianto, tafadhol. Mami mubam mumam mani mamna minal mumni mami mam manima. Sekali lagi. Mami mubam mumam mani mamna minal mumni mami mam manima. Ya, alhamdulillah. Terakhir Pak Sudarto, tafadhol. Mami mubam mumam mani mamna minal mumni mami mam
manima. Sekali lagi. Ma mimu bam. Mu mam mani mam na minal mumni mami mam manima. Alhamdulillah ya. Insya Allah untuk huruf mim tidak ada masalah. Berikutnya adalah huruf yang kebalikan daripada huruf mim, yaitu huruf wa. Kalau mim itu harus nempel, atau satu-satu dulu ya, yaitu huruf ba, yang sama-sama dengan huruf mim, sama-sama menempel. Huruf ba sendiri itu sama persis dengan huruf mim. Tapi nanti berbeda adalah di sifatul hurufnya. Ya. Kalau mim dia sifatnya bukan syiddah, kalau ba itu adalah sifatnya adalah asyiddah, kuat. Jadi ba, bi, bu. Tapi kalau mim, ma, mi. Ya. Seperti itu. Dia itu lebih ke lin umar, tawasud. Kuat juga tidak, lepas juga tidak. Itu huruf mim. Terkumpul dalam kalimat lin umar, seperti itu. Nah, di sini yaitu dengan merapatkan kedua bibir satu sama lain, menyentuhkannya tanpa mengalirkan udara. Kalau mim tadi itu adalah ada aliran suara, ya, bukan udara. Kalau ba itu tidak boleh mengalirkan udara. Ya, seperti itu ya. Beda ya antara mengalirkan udara dengan suara. Kalau udara adalah nafas, kalau suara adalah tadi suara. Nah, ba sekarang. Ketika kita mengucapkan huruf ba, maka tidak boleh ada aliran terasa angin. Ba, ba. Jangan sampai ba, ba, ba. Nah, kalau orang Jawa biasanya keluar angin. Nah, inilah salah ya, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai tadi inhibasus sauti. Jadi jangan sampai ada angin yang keluar dari mulut kita. Ba, bi, bu, bab, bu, bam, bani, babna, minal, mubni, mabi, bam, bani, ba. Nah, itu dari awal sampai akhir itu tidak ada tadi aliran udara. Seperti itu ya, insya Allah. Nah, sekarang kita praktekkan daripada huruf dulu. Yaitu huruf ba. Rumusnya di sini pada paling atas sini ya. Nah, huruf ba di sini. Saya bacakan terlebih dahulu biar terlihat. Babi bu bab. Bu bam bani babna minal mubni mabi bam bani ba. Ya, seperti itu ya. Coba kita bersama-sama. 1, 2, 3. Babi bu bab. Buban bani babna minal Mubni mubni minal bubni babiban bani ba. Alhamdulillah. Sekarang yang mengawali dari paling atas yaitu Pak Sudarto. Tafadhol. Babi bubab. Bubam. Babi bubab. Bubam bani babna minal mubni mabi bam bani ba. Ulangi, tadi ada yang salah satu. Babi bubab. Bubam bani babna minal mubni mabi bam bani ba. Alhamdulillah. Berikutnya adalah Pak Dwi Herianto. Tafadhol. Babi bubab. Bubam bani babna minal mubni mabi bam bani ba. Gunahnya kurang dinikmati, kurang lama lagi. Bubam bani babna mabi bam. Ulangi. Babi bubab. Bubam bani babna minal mubni mabi bam bani ba. Kurang lama di sini. Babi bam bani ba. Ulangi. Babi bubab. Bubam bani babna minal mubni mabi bam bani ba. Ya, alhamdulillah.
Sudah cukup bagus, dipertahankan di hundahnya. Itu. Berikutnya adalah Pak Abdullah Kango, tafadhal. Babi bubab. Buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Sekali lagi. Babi bubab. Buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Ya, pokoknya jangan sampai keluar angin ya. Kalau keluar angin itu berarti batal. Ya, sholatnya batal kalau keluar angin. Makanya jangan sampai inhibasu an-nafsi. Berikutnya terakhir adalah Pak Rashid, tafadhal. Babi bubab. Buban babi bubab. Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Sekali lagi. Babi bubab. Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Baik, alhamdulillah ya. Sekarang coba saya tutup ya. Jadi insya Allah untuk satu huruf lagi pada pertemuan depan saya tutup. Baik. Sekarang coba bahwasanya makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf yang kedua adalah asyafatan, yaitu dua bibir. Nah, huruf yang keluar dari dua bibir itu apa saja, Pak Sudarto? Fa. Hurufnya fa. Terus apa lagi? Ba. Mim. Mim. Dan terakhir adalah? Ba. Mim. Waw. Huruf? Waw. Wow, ya. Waw. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Silakan sebutkan rumus daripada huruf fa, Pak Dwi Herianto, tafadhal. Fa fi fu baf fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. Ya, alhamdulillah. Kemudian silakan sebutkan rumus daripada huruf waw. Huruf A belum ya. Huruf ba, Pak Abdullah Kango, tafadhal. Silakan Pak Abdullah. Babi bubab. Buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Ya, langsung ke mim ya. Babi bamba. Ya. Jazakallahu khair. Berikutnya terakhir adalah Pak Rashid. Huruf mim, tafadhal. Mamimubam. Mumam manimam naminal mumni mamimam manima. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT. Tak terasa kita sudah jam 9:01. Ya, artinya kita terbatas oleh waktu. Insya Allah kita akan bisa bertemu lagi pada pertemuan depan. Akan membahas, tadi melanjutkan makharijul huruf yaitu asyafatan insya Allah. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan terkait dengan ilmu tajwid, khususnya adalah makharijul huruf asyafatan. Tafadhal Pak Sudarto, Pak Dwi, Pak Abdullah, dan Pak Rashid. Ustaz nanya yang alif sama hamzah itu bedanya apa, Ustaz? Kalau misalnya ada fathah gitu. Baik ya. Jadi kalau nanti dalam ilmu tajwid ada namanya adalah alif al-maddiyah atau al-hamzah al-maddiyah. Ada al-hamzah ghairu maddiyah. Hamzah yang bukan termasuk huruf hijaiyah, namanya alif. Ada hamzah yang termasuk ghairu maddiyah, yaitu namanya hamzah, betul-betul hamzah. Nah, kalau bahasa mudahnya adalah hamzah adalah huruf yang bisa menerima harokat.
baik harokat fathah, harokat kasroh, dhammah, fathatain, kasrotain, atau dhammatain, atau nanti bertasydid. Itu bisa ya, itu namanya hamzah. Tapi kalau alif selamanya sampai ila yaumil qiyamah itu alif itu tidak bisa menerima harokat. Apakah tadi fathatain, tanwin, an, inun, atau fathah? Tidak bisa. Contohnya misalkan saya buka ya di sini, misalkan di surat saya menggunakan rasm al-Utsmani. Nah, pada kalimat di sini nih, al-ma'un misalkan. Ara'aita, ara'aita. Nah, di sini kalau alif dia itu bisa tertulis kalau hamzah ya. Kalau hamzah itu biasanya bisa tertulis dengan hamzah itu sendiri. Nah, ini hamzah, atau hamzah nanti bisa tertulis dengan huruf alif. Ini namanya alif maddiyah, atau bisa nanti tertulis dengan hamzah disertai dengan huruf ya mati atau ya maddiyah. Atau nanti hamzah itu nanti bisa disandingkan dengan huruf waw maddiyah, waw yang nanti untuk menunjukkan bahwa itu adalah panjang. Itu nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau alif itu tidak ada hamzah kecil seperti ini nih Pak. Ini namanya hamzah kecil. Kalau alif hanya seperti ini. Kalau di Rasm al-Utsmani, ciri-ciri daripada alif itu sendiri, di atasnya ada huruf shad kecil, namanya shad ditulis dengan huruf rik'ah. Ya, jadi kalau misalkan kita dalam bahasa Indonesia, kalau untuk penulisan resmi, namanya tulisan apa Pak? Kalau resmi? Untuk surat apa namanya? EYD. Ya, EYD, itu kan. Jadi kalau misalkan tulisan dokter misalkan, nah itu berarti kan nggak resmi itu. Jadi kalau misalnya kita pengen mengajukan apa, pakai tulisan dokter itu enggak. Nah begitu juga dengan Al-Quran. Khot yang resmi untuk Al-Quran adalah namanya tulisan khot naskhi. Nah ini adalah khot naskhi. Ya. Khot naskhi yang berbentuk adalah Al-Utsmani. Itu tadi ciri-cirinya kalau alif ada shad kecil di sini. Tapi kalau hamzah itu bisa berdiri hamzah seperti ini, kayak kepala huruf ain, atau disandingkan dengan alif, atau nanti misal disandingkan dengan nah, di sini nih ada hamzah, ada iya. Nantilah ada lagi ada hamzah disandingkan dengan huruf waw. Wallahu a'lam, insyaallah nanti akan ada materi tersendiri pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiik. Ada lagi yang mau bertanya? Tafadhol, atau masih bingung? Bagaimana Pak Sudarto? Iya, insyaallah. Insyaallah ya. Iya. Nah, nanti akan ada gambaran biar nanti lebih gampang insyaallah. Ada lagi Pak Dwi, Pak Abdullah Kango? Ada Ustaz. Ya, fadal. Oh, nggak ada. Cara pengucapan huruf sin dan shin yang 3 titik itu. Bedanya di mana itu? Yang mana huruf apa saja? Sin dan shin. Jim dengan huruf shin. Sin Ya. dan shin. Ya, kalau jim itu bukan huruf. Jin itu adalah makhluk ciptaan Allah. Tapi kalau jim makanya mim berarti adalah huruf. Sin Ustaz. Hah? Sin. Shin dengan? Ya, shin 3 titik. Shin 3 titik dengan shin yang tidak pakai 3 titik. Ya, betul. Nah, nanti insya Allah itu akan ada pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi belum ya. Itu di alisan. Ya. Kita masih tahap di asyafatan. Nanti pertemuan al-halqu, asyafatan, nanti al-jawfu, nanti al-khaysyum, nanti bisa alisan atau nanti alisan nomor 3. Karena alisan adalah yang mengeluarkan huruf paling banyak dibandingkan dengan makhraj yang lain insya Allah. Ada lagi Pak Rashid, tafadhal. Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, marilah kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini dengan bersama-sama baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya pribadi, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya Bapak-bapak.
Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam.